Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba lagi untuk membahas tentang Adobe Animate dan ActionScript 3. Oke, kita lanjutkan latihan kita kemarin tentang mengendalikan objek dengan menggunakan ActionScript. Sini kita sudah punya satu objek movie clip yang kita namai dengan MC kotak. Oke, kemarin kita sudah membahas tentang properti apa aja yang bisa kita ubah di ActionScript. Sebenarnya masih ada banyak lagi, tapi ini sudah cukup untuk kita kuasai. Oke, ini kemarin kalau kita enter seperti ini, jadi dia kita letakkan di tengah-tengah stack, kemudian kita kasih dia kemiringan dengan rotasi 30 dan scale-nya kita atau ukurannya kita kecilkan dia setengah dari ukuran aslinya. Kemudian untuk alfanya atau untuk kepekatannya kita kurangin dia juga setengah. Oke, kita sekarang akan membahas tentang action enter frame. Jadi untuk kalau kita kemarin untuk tombol kita gunakan mouse event, kalau untuk movie clip ini kita gunakan nanti namanya event. Oke, kita coba kasih movie clip yang kita buat, kita terapkan sebuah event. Saya besarkan dulu tulisan dari ActionScript-nya agar supaya teman-teman lebih jelas ya. Seperti ini ya, agar supaya rada terlihat lebih jelas. Kita coba menerapkan sebuah event ke dalam movie clip kita. Kita add event. Nah, kalau kemarin kita eventnya adalah mouse event. Tapi kalau menggunakan movie clip kita gunakan eventnya yang bernama event. Dan eventnya berupa enter frame. Jadi kalau teman-teman nanti coba-coba nanti kalau teman-teman sebenarnya event ini ada banyak, ada event load movie, ada event load, ada unload dan seterusnya. Dan salah satu event yang sering digunakan adalah enter frame. Seperti ini. Misalnya kita kasih nama dengan nama perintah gitu ya. Misalnya nama eventnya kita kasih dengan nama perintah. Terus kemudian kita deklarasikan fungsinya. Seperti yang kita lakukan di mouse event kemarin ya. Tapi di sini setelah that 2 kita gunakan adalah event, bukan mouse event. Seperti ini. Nah, event enter frame ini adalah event atau perintah yang akan dieksekusi secara berulang kali. Saya ulangi. Jadi event enter frame ini adalah
event yang akan dieksekusi oleh animate ini secara berulang kali. Jadi misalnya di sini teman-teman telah merotasi kotak di sini dengan menggunakan 30 derajat, maka ketika teman-teman di sini menambahkan misalnya di sini kotak dot rotation, misalnya teman-teman mau menambahkan rotasi dari objeknya menjadi 35 ya, misalnya mau menambahkan 5 berarti kan 35, maka objeknya akan seperti ini. Sorry, tadi ada kesalahan tulis ya, MC nya harusnya nggak ada titiknya. Nah seperti ini, jadi dia dari 30 menjadi 35, maka jadinya seperti ini, bahwa MC kotaknya yang awalnya 30 terus kemudian ditambah 5, maka dia akan dieksekusi selama satu kali, dari 30 menjadi 5, dari 30 menjadi 35. Tapi kalau kita masukkan ini ke dalam sini, maka dia akan dieksekusi secara terus menerus. Jadi hasilnya seperti ini, dia akan menjadi sebuah objek yang berputar. Artinya bahwa objek ini dari kemiringan 30 terus kemudian ditambah 5 derajat sehingga dia akan memutar seperti ini. Jadi event enter frame ini adalah event yang digunakan untuk mengeksekusi sebuah perintah secara terus menerus, secara berkali-kali. Kalau kita misalnya gunakan, kalau kita tidak menambah seperti ini ya, ini artinya bahwa kotak ini disuruh berubah rotasinya 5 derajat, maka hasilnya seperti ini. Dia sebenarnya dieksekusi secara berulang, cuma karena berulangnya dia tidak dia tetap seperti ini, maka dia akan tetap. Beda dengan ketika kita kasih plus. Kalau kita kasih plus, maka dia akan dieksekusi terus menerus sehingga nilainya akan berubah terus seperti ini. Ini misalnya kita mau membuat objek kotak ini jalan ke kanan misalnya, berarti kita tinggal membuat script seperti ini. X-nya kita tambah 1 misalnya, maka dia selain berputar secara terus menerus, dia akan jalan ke kanan secara terus menerus juga, dan hilang tentunya karena dia akan terus jalan, tidak akan berhenti seperti itu. Jadi enter frame ini gunanya seperti itu, kita membuat sebuah perintah. Jadi yang ada di dalam sini itu adalah perintah yang dieksekusi secara terus menerus, dan nilai-nilai ini adalah nilai-nilai dari kecepatan ya. Misalnya kita mau putarnya tadi pelan seperti ini ya, berarti kan 5 ya. Kalau kita misalnya tambah kecepatan objeknya, maka misalnya di sini kita kasih 20, maka nilainya akan maka putarannya akan semakin cepat seperti ini. Misalnya kita ganti di sini menjadi 5, dan kita di sini X-nya kita nolkan agar supaya lebih lama untuk durasinya dia jalan, maka seperti ini. Jadi dia semakin cepat. Kalau mau cepat lagi berarti kita tambah nilainya angka di sini, jadi
jadi 50 misalnya, maka dia akan cepat seperti itu. Jadi ini artinya bahwa kotak tersebut X-nya ditambah 50 setiap, di sini yang perlu teman-teman ketahui, kecepatan di sini adalah setiap frame per second-nya. Dan frame per second-nya kita atur di sini adalah 24 frame per second. Seperti itu. Hilang ya teman-teman. Kita coba slowkan lagi menjadi 5. Seperti ini. Maka objek tersebut akan hilang. Kita juga bisa mengatur kepekatannya, misalnya kepekatannya kita awalnya kita set kepekatan penuh, terus kemudian secara terus menerus kepekatannya akan, atau misalnya kita set kepekatannya awalnya adalah 0 dan sedikit demi sedikit kepekatannya akan bertambah misalnya ya. Nol koma 0,5 misalnya, agar supaya tambahnya sedikit demi sedikit. Nah seperti itu. Ternyata terlalu cepat juga, 0,01 agar supaya lebih lama. Nah seperti itu. Oke, sampai sini dulu. Besok atau di video berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana mengembalikan objek yang hilang ini ya, karena dia selalu berjalan ke kanan dan tidak kembali. Kita coba akan kembalikan agar supaya nanti tidak hilang seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.